Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan tata krama yang setiap saat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tata krama ini kita pelajari bersama pada masa pengenalan lingkungan sekolah SD Tarakanita Ngembesan tahun pelajaran 2021-2022. Apa itu tata krama anak-anak? Nah, tata krama itu terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Dan krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Jadi, tata krama berarti adat sopan santun atau kebiasaan sopan santun atau etika. Dalam bahasa Jawa, tata krama berarti aturan yang baik yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan lingkungannya. Karena di tempat yang satu itu berbeda dengan tempat yang lainnya. Maka lingkupnya adalah lingkup lingkungan. Mengapa tata krama itu penting? Ada dua alasan mengapa tata krama itu penting. Alasan yang pertama, tata krama merupakan aturan, maka menjadi penting bagi seseorang untuk mengikuti tata krama agar dapat diterima oleh masyarakat. Misalnya, tata krama makan. Dalam budaya Indonesia atau orang yang tinggal di Jawa dan Madura, makan harus menggunakan tangan kanan. Maka jika ada orang yang makan atau mengambil makanan menggunakan tangan kiri, orang tersebut dianggap tidak sopan. Setelah dianggap tidak sopan, bisa jadi orang tersebut tidak disukai atau bahkan dikucilkan. Sedangkan alasan yang kedua, tata krama juga sangat penting bagi diri pribadi seseorang. Orang yang mempunyai tata krama yang baik berarti mampu menyesuaikan dengan lingkungannya. Jika seseorang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, berarti bisa membaca peluang. Kemungkinan besar orang yang mampu menyesuaikan diri dan membaca peluang adalah orang yang akan sukses atau berhasil di kemudian hari. Di manakah kita menerapkan tata krama? Yang pertama adalah di lingkungan keluarga, karena keluarga adalah lingkungan yang paling dekat dengan kita. Yang kedua adalah di lingkungan sekolah, karena sekolah merupakan rumah kedua. Dan yang ketiga di lingkungan masyarakat, yaitu di mana kita atau anak-anak itu hidup bersama. Yang keempat adalah di mana saja, bisa di pasar, di rumah sakit, di museum, di hal, supermarket, dan sebagainya. Contoh perilaku tata krama di lingkungan keluarga. Yang pertama adalah berbicara dengan bahasa yang santun, halus kepada semua anggota keluarga, terhadap ayah, terhadap ibu, kakak, adik, atau bahkan kakek, nenek, tante, om,
Nah, kita harus menggunakan atau berbicara dengan bahasa yang santun dan halus. Yang kedua adalah mengucapkan salam ketika hendak masuk ke dalam rumah. Misalnya dengan ketuk pintu, atau permisi, atau dalam bahasa Jawa adalah kula nuwun. Yang ketiga adalah mencium tangan kedua orang tua ketika hendak berangkat ke sekolah atau ketika main keluar rumah. Yang keempat, tidak memotong atau menyela ketika orang tua sedang berbicara. Kalau mau menyampaikan sesuatu, tunggu dulu orang tua itu diam, baru kalian berbicara. Yang kelima, tidak membantah omongan orang tua dengan kasar, apalagi marah-marah. Tidak boleh, kurang baik. Ya. Tidak makan atau minum mendahului orang tua. Jadi orang yang lebih tua didahulukan untuk dia diberi kesempatan untuk mengambil terlebih dahulu. Contoh tata krama di lingkungan keluarga. Nah, ini mencium tangan. Di sini menyapa, memberi salam. Nah, peduli terhadap anggota keluarga yang sangat membutuhkan karena sedang sakit mungkin. Nah, pada saat kalian itu dibimbing oleh kedua orang tua atau orang yang lebih dewasa, maka kalian harus menurut nasihat dari orang yang lebih dewasa. Nah, memberi kesempatan orang yang lebih tua untuk mengambil makanan terlebih dahulu. Contoh perilaku tata krama di lingkungan sekolah. Yang pertama, tidak terlambat datang ke sekolah. Kenapa tidak boleh terlambat datang ke sekolah? Kalau kalian datang ke sekolah terlambat, nanti kalian pertama akan merasa takut, kedua malu, ketiga nanti akan menjadi khawatir atau cemas. Yang kedua, pulang sekolah tepat pada waktunya. Setelah bel sekolah usai terdengar, nanti telah pulang, jangan main kemana-mana. Nanti kalau dijemput, si penjemputnya menjadi bingung. Ketiga, yaitu menyapa guru dan juga teman. 4. Berpakaian dengan sopan dan rapi saat di sekolah. Tidak hanya saat di sekolah, di rumah pun juga pakaiannya yang sopan. Yang kelima, menghormati guru dan teman-teman. 6. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. 7. Tidak membuat gaduh di sekolah atau membuat keributan. Yang kedelapan, menaati peraturan yang berlaku di sekolah. Itu contoh-contoh perilaku tata krama di lingkungan sekolah. Contohnya dalam bentuk gambar anak-anak. Nah, ini pada saat ada di dalam kelas, misalnya kurang jelas, kalian boleh bertanya dengan cara mengacungkan jari atau tangan kalian. Nah, berpakaian yang rapi, akrab dengan teman. Nah, di sini memberi salam, ucapan kepada guru. Nah, datang tepat waktu. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran usai. Nah, ramah terhadap warga sekolah, bisa guru, siswa, atau teman-teman, atau penjaga sekolah, dan sebagainya. Contoh perilaku tata krama di lingkungan masyarakat. Pertama adalah bersikap ramah kepada siapapun. Kalau kalian berjumpa dengan siapapun, kalian harus ramah.
Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya agar tidak menimbulkan bau atau menjadi sarang nyamuk atau bahkan bisa membuat sakit. 3, bersikap sopan kepada orang yang lebih tua. Bisa orang tua, ayah, ibu, kakak, nenek, tante. Yang keempat, tidak mengucapkan perkataan yang tidak sopan atau dengan kata-kata kotor. 5, membantu orang-orang yang membutuhkan. Yang keenam, tidak bersikap sombong. Kita harus sederhana, kita harus jujur. Yang ketujuh, tidak mementingkan diri sendiri. Kita harus peduli, kita tidak boleh egois. Yang kedelapan adalah menghormati orang yang lain beragama atau sedang beribadah. Contoh tata krama di masyarakat. Nah, di sini ini gambar yang tidak patut kita contoh ya anak-anak ya, jangan dilakukan. Nah, ini kasar, berkata kasar mungkin, bentak-bentak. Nah, ini yang harus kita lakukan, membuang sampah pada tempatnya atau dipilah sesuai dengan jenisnya. Nah, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nah, menghormati orang yang mungkin sama ataupun berbeda keyakinan atau tempat ibadahnya. Kita mau berbagi. Dan ini kita harus sederhana. Ini anak yang sederhana tapi semangatnya luar biasa. Tidak punya payung, dengan daun pisang pun bisa digunakan untuk melindungi diri dari hujan. Contoh perilaku tata krama di mana saja, yaitu dengan menerapkan 5S. Apa itu S yang pertama? Yaitu senyum. Kita harus tersenyum jika bertemu orang lain. Kita harus memberikan salam. Kita harus menyapa atau sapa. Kita harus sopan. Dan kita harus santun. Nah, di sini jika kita bertemu dengan orang lain, kita harus tersenyum, berikan senyuman. Kita harus menyapa. Nah, di sini kita harus menghormati orang lain, melihat siapa yang menyapa kita. Nah, ini salah satu contoh hormat kepada guru pada saat pandemi. Nah, kita juga harus memberikan ucapan kepada teman-teman kita. Hal lain yang harus dibiasakan. Pertama adalah tolong. Nah, tolong jangan buang sampah sembarangan. Tolong ambilkan bukuku itu. Maaf. Nah, maaf, aku datangnya agak terlambat. Maaf, aku tidak bisa datang karena sakit. Terima kasih. Terima kasih telah menemani saya. Terima kasih telah membantu saya, dan sebagainya. Nah, demikian ya anak-anak yang dapat Bapak sampaikan, dan diharapkan anak-anak mampu untuk melakukan perilaku yang baik kapanpun dan di mana saja berada. Sekian dan terima kasih. Selamat bergabung dengan SD Tarakanita Ngembesan. Sampai jumpa.